Kita jawab untuk soal jika benda dalam keadaan diam, maka tentukan besar tegangan pada kedua tali tersebut. Kita tuliskan dulu nilai trigonometrinya, yaitu tangan 37 sama dengan 3/4, sehingga dapat kita tulis sinusnya adalah 3/5. Kemudian untuk cosnya, cos 37 adalah 4/5. Kemudian kita gambar diagramnya untuk memudahkan proses analisis. Yaitu ada beban W di sini 200 Newton. Kemudian ada sudut di sini, besarnya adalah 53 derajat. Kita beri label untuk tegangan talinya biar memudahkan proses analisis nanti, yaitu untuk yang di sini adalah T1, tegangan tali yang pertama. Kemudian untuk yang horizontal itu kita beri label T2. Komponen horizontal yaitu T2, dia hanya memiliki komponen horizontal, sedangkan untuk komponen vertikalnya adalah 0. Sedangkan untuk yang T1, ia bisa diurai menjadi dua komponen, yaitu komponen yang horizontal T1X dan untuk komponen yang vertikal T1Y. Oke. Kemudian bisa juga komponen ini ditulis di bagian ini. Karena dia adalah besaran vektor, jadi asalkan nilai dan arahnya sama ketika dipindah, tidak ada masalah. Kita beri label, berarti ini adalah T1Y dan di sini adalah T1X. Seperti itu ya. Untuk mempermudah proses analisisnya, saya akan gambar ulang diagramnya menjadi bentuk seperti ini. Ini siku-siku, karena proyeksi hubungan antara sumbu X dan Y. Kemudian sudut ini adalah 53. Karena ini siku-siku dan ini 53, maka di sini nilainya adalah 90 minus 53, yaitu 37 derajat. Dan di sini bisa kita beri label T1. Kemudian yang di sini adalah T1Y. Di sini adalah T1X. Karena nilai trigonometri yang sudah kita miliki tadi adalah sin, tan, cos, maka untuk menentukan nilai T1 kita harus bisa menghubungkannya dengan T1Y ya, sehingga hubungan mereka bisa dituliskan menjadi bentuk cos 37 sama dengan T1Y per T1. Kemudian untuk T1X, sinus 37 sama dengan T1X per T1 ya. Kita terapkan syarat daripada kesetimbangan benda tegar. Saya beri garis dulu untuk memisahkan ya.
syarat untuk kesetimbangan benda tegar, yaitu yang pertama sigma Fx sama dengan 0 Newton, yang kedua sigma Fy sama dengan 0 Newton, kemudian sigma sudah sebut semua ya, sigma tau untuk rotasi sama dengan 0 Newton. Karena ini tidak memungkinkan proses rotasi, maka kita akan menggunakan dua syarat saja, yaitu syarat yang pertama adalah sigma Fx sama dengan 0, syarat yang kedua adalah sigma Fy sama dengan 0. Kita analisis dulu untuk komponen yang vertikal. Kenapa kok komponen vertikal? Karena dari soal gaya yang sudah diketahui adalah gaya yang vertikal, yaitu berat beban yang menggantung pada sistem tali. Sehingga nanti bisa kita tuliskan di sini untuk komponen vertikalnya adalah sigma Fy sama dengan 0 Newton. Kalau ke atas kita beri harga positif, maka yang ke bawah itu negatif. Yang ke atas tadi terdapat T1Y minus W sama dengan 0, sehingga T1Y itu sama dengan W. W nya tadi berapa nilainya? W nya adalah 200 Newton, sehingga T1Y sama dengan 200 Newton. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita coba hubungkan nilai T1 ini dengan nilai T1 ya, T1Y dengan T1, yaitu T1Y per T1 tadi sama dengan cos 37 derajat. T1Y nilainya 200 per T1 sama dengan 4/5, sehingga didapatkan T1 sama dengan 200 Newton dikalikan 5/4, maka T1 sama dengan 250 Newton. Selanjutnya kita analisis untuk yang komponen horizontal. Siapa komponen horizontalnya? Komponen horizontal pada komponen horizontal kita dapati yaitu syaratnya sigma Fx sama dengan 0 terdiri dari yaitu ke kanan T1x kita beri harga positif ya, karena dia arahnya ke kanan. Kemudian ada yang ke arah kiri yaitu T2 harus sama dengan 0. T1x dapatnya dari mana? T1x masih belum kita dapatkan. Oke, kita cari dulu untuk T1x nya. T1x itu didapat dari T1x per T1 sama dengan bukan cos ya, apa tadi, kita coba lihat, kita cek dulu. T1x per T1 sama dengan sin ya, dia adalah nilainya sama dengan sin sinus 37, sehingga T1x per T1 sama dengan 3/5, maka T1x sama dengan 250 dikalikan dengan 3/5,
Oke ya. Maka nilainya T1X sama dengan 150 Newton. Oke, kita kembalikan ke komponen horizontal. Tadi sudah kita miliki perbandingan, yaitu T1X. Maaf, bukan perbandingan ya, tapi persamaan T1X minus T2 sama dengan 0. Sehingga bisa kita tulis ulang, dia menjadi bentuk T1X sama dengan T2. Sehingga T2 itu sama dengan 150 Newton. Oke. Sudah selesai, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai daripada T1 sama dengan 250 Newton dan nilai daripada T2 adalah 150 Newton. Oke. Sudah selesai ya. Jadi hanya seperti itu saja langkah-langkahnya. Pastikan trigonometri kalian paham. Tangen, kalau ada informasi tangen, maka kita bisa menentukan nilai sin dan cos. Kemudian kita jabarkan vektor-vektor daripada gaya yang bekerja di sana. Kita manfaatkan fungsi trigonometrinya. Kemudian kita gunakan syarat daripada kondisi setimbang, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Disesuaikan dengan kondisinya. Kalau cuma translasi saja yang memenuhi, pakai sigma fx dan sigma fy. Tapi kalau ada kemungkinan rotasi, kalian tambahkan juga yang sigma tau. Seperti itu. Lakukan analisis bertahap sesuai dengan apa yang sudah diketahui di soal, dan jawaban akan didapatkan setelah melakukan sedikit perhitungan matematika. Oke, semoga dipahami dan terima kasih.